Kemajuan bangsa dibangun dari kompetensi generasi muda yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Di SMKN 2 Bagor Nganjuk, peserta didik mengembangkan inovasi solar dryer dengan sistem kontrol otomatis. Solusi nyata dari pendidikan vokasi Indonesia untuk kemajuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan mekanik? Akhir-akhir ini mendung dan sering hujannya. Akibatnya banyak produk pertanian yang dijemur menjadi tidak kering dan akhirnya rusak. Nah, kali ini kami dari SMK Negeri 2 Bagor akan membuat alat pengering sederhana yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses pengeringan, yaitu solar dryer. Nah, apa itu solar dryer dan bagaimana prinsip kerjanya? Simak video berikut ya. Solar dryer adalah metode pengeringan yang memanfaatkan radiasi matahari sebagai sumber panas untuk mengeringkan bahan pertanian. Metode pengeringan ini sangat sesuai untuk mengeringkan produk yang sensitif terhadap suhu tinggi seperti produk pertanian, sehingga kualitas fisik dan nutrisi bahan dapat dipertahankan. Solar dryer memanfaatkan efek rumah kaca untuk menjebak panas di dalam ruang pengering. Berikut adalah desain solar dryer yang didesain oleh jurusan Mekanisasi Pertanian SMK Negeri 2 Bagor. Pintu solar dryer dibuat transparan. Fungsinya adalah untuk mendapatkan efek rumah kaca pada solar dryer. Efek rumah kaca pada solar dryer dapat menjebak radiasi gelombang matahari sehingga meningkatkan suhu di dalam rumah pengering. Ruangan solar dryer didesain berwarna hitam. Hal ini karena warna hitam menyerap hampir seluruh spektrum cahaya tampak. Energi dari cahaya yang diserap ini diubah menjadi panas, yang membuat objek berwarna hitam menjadi lebih hangat saat terkena sinar matahari. Solar dryer yang kami desain dilengkapi dengan heater, sehingga saat cuaca mendung, pengeringan dapat dilanjutkan di dalam ruangan. Suhu dikontrol pada 45 derajat Celcius. Kontrol dilakukan menggunakan sensor dan mikrokontroler. Kipas digunakan untuk memindahkan uap air yang keluar dari bahan saat proses pengeringan. Kipas menyala saat kelembaban udara ruangan 70%. Kontrol dilakukan menggunakan sensor, relay, dan mikrokontroler. Berikut adalah ilustrasi dari sirkulasi udara di dalam solar dryer, dan berikut adalah dimensi solar dryer yang kami desain. Nah, kita sudah tahu prinsip kerja dan desain yang akan kita buat. Selanjutnya, mari kita simak video berikut sampai habis. Sebelum memulai pekerjaan, pastikan prosedur ketiga dilaksanakan dengan benar. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Langkah pertama, kenakan APD lengkap, helm, kacamata, sarung tangan, sepatu safety, dan rompi reflektif. Langkah kedua, inspeksi peralatan. Pastikan tidak ada kerusakan dan lakukan uji fungsi. Langkah ketiga, amankan area kerja. Pasang rambu peringatan, bersihkan tumpahan, pisahkan bahan mudah terbakar. Keselamatan kerja adalah komitmen kita. Untuk memulai pekerjaan kita, pastikan alat dan bahan yang akan digunakan sudah siap. Alat yang akan kita gunakan yaitu gerinda potong, las listrik, bor tangan, penjepit siku, penggaris, dan spidol. Pertama, kita potong besi sesuai ukuran yang telah ditetapkan. Setelah itu, besi dipotong menggunakan gerinda potong. Jangan lupa agar potongannya pas, kita lakukan pengecekan berkala. Selanjutnya dilakukan pengelasan untuk menyambung potongan-potongan besi. Jangan lupa gunakan penjepit siku agar hasil sambungan presisi. Proses ini membutuhkan kesabaran. Terakhir, dilakukan pengecatan dan pemasangan plastik. Solar dryer yang kami rancang dilengkapi dengan heater dan sistem kendali suhu otomatis, di mana pada saat matahari sudah tidak lagi bersinar, pengeringan masih bisa dilanjutkan di dalam ruangan menggunakan heater. Suhu kontrolnya adalah 45 derajat Celcius dan RH kontrolnya adalah 70%. Untuk membangun sistem kontrol, perlu disiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahan yang digunakan untuk membangun sistem kontrol otomatis adalah
mikrokontroler Arduino Nano, sensor DHT11, LCD I2C, relay 2 channel, kipas, heater, dan jangan lupa kabel. Untuk dapat merangkai komponen-komponen ini, kita simak dulu video berikut. Pertama, sambungkan kaki GND sensor DHT11 dengan pin GND mikrokontroler, kaki VCC dengan pin VCC, kaki out dengan pin D3. Kedua, sambungkan kaki GND LCD I2C dengan pin GND mikrokontroler, kaki VCC dengan pin 5V, kaki SDL dengan pin A4, kaki SDA dengan pin A5. Ketiga, sambungkan kaki GND relay dengan pin GND mikrokontroler, kaki VCC dengan pin 5V, kaki IN1 dengan pin D4, kaki IN2 dengan pin D5. Keempat, sambungkan fan ke relay K1 dan sumber daya AKI. Kelima, sambungkan heater ke relay K2 dan sumber daya 220 volt. Pasang komponen pada mikrokontroler. Pastikan pin sesuai dan tidak terbalik. Cek kembali sebelum memberi daya ke Arduino. Oke, pertama-tama siapkan dulu komponen-komponennya ya. Kita butuh Arduino Nano sebagai otak sistemnya. Sekarang kita buka Arduino IDE. Di video ini saya pakai versi 2.3.6. Kalian bisa pakai versi terbaru juga nggak masalah. Nah, sebelum coding kita perlu install board Arduino AVR dulu. Caranya gampang. Klik menu Tools, terus pilih Board Manager. Di kolom pencarian ketik Arduino AVR. Nanti muncul Arduino AVR Boards by Arduino. Klik tombol hijau bertuliskan Install. Tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Mantap, board sudah siap. Next kita install library untuk sensor dan LCD-nya. Masih di Arduino IDE, klik Tools, pilih Manage Libraries. Di kolom pencarian ketik Liquid Crystal AT2C. Cari yang namanya Liquid Crystal AT2C by Frank de Brabander. Klik install dan tunggu downloadnya selesai. Library ini penting banget kalau kalian mau pakai LCD untuk nampilin datanya. Nah, ini bagian paling seru. Kita akan pakai ChatGPT untuk bantuin bikin kodenya. Buka browser, masuk ke ChatGPT terus kasih perintah gini. Buatkan kode Arduino untuk membaca sensor suhu dan kelembaban udara. Saya menggunakan Arduino Nano. Sensor DHT11 di pin D10. Buatkan yang sederhana, tampilkan di serial. Enter dan boom, ChatGPT langsung kasih kode lengkapnya. Keren kan? Sekarang tinggal copy kode dari ChatGPT, paste ke Arduino IDE. Perhatiin ya, kodenya sudah lengkap dengan library DHT, setting pin, fungsi pembacaan sensor, bahkan ada fitur kalibrasi untuk hasil yang lebih akurat. ChatGPT juga nambahin delay 1 detik biar pembacaan sensornya stabil. Oke, saatnya upload kode ke Arduino. Pilih board Arduino Nano dari menu Tools Board. Terus pilih port COM yang muncul, biasanya COM 5 atau COM 3. Klik tombol upload ikonnya kayak panah ke kanan. Tunggu proses kompilasi dan upload. Kalau sudah muncul tulisan dan uploading berarti sukses. Perangkat sistem kontrol dipasang pada solar dryer. Pastikan semua kabel terpasang dan tidak ada kebocoran arus listrik. Setelah perangkat sistem kontrol terpasang pada solar dryer, kita lakukan pengujian awal untuk mengetahui apakah alat sudah bekerja sesuai rancangan. Mekanisme kerjanya adalah saat RH di dalam ruangan pengering terdeteksi mencapai nilai lebih dari 80%, maka kipas akan menyala secara otomatis. Kita cek juga sirkulasi udara dalam ruang pengering, apakah udara dari inlet keluar melalui outlet. Gunakan anemometer. Karena heater hanya digunakan di saat malam hari atau saat cuaca mendung, maka pengujian heater dilakukan di dalam ruangan. Heater akan menyala hingga tercapai suhu ruang 45 derajat Celcius. Nah, setelah alat bekerja dengan baik, kita siap untuk mengeringkan produk pertanian. Karena alat sudah bekerja sesuai dengan rancangan, maka selanjutnya kita akan membandingkan dua metode pengeringan, yaitu dengan cara dijemur langsung dan dengan menggunakan solar dryer. Selama ini, banyak pelaku tani masih mengandalkan penjemuran manual di bawah sinar matahari. Cara ini terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya kurang efisien. Tanpa kendali suhu dan kelembapan, laju pengeringan berubah-ubah mengikuti cuaca.
Saat mendung atau hujan, proses terhenti. Saat panas berlebih, bahan mudah rusak. Warna pudar, aroma hilang, bahkan berjamur karena kelembapan ruang tidak ditekan. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, suhu di dalam solar dryer 1 derajat lebih tinggi dibandingkan dengan suhu lingkungan. Dan RH di dalam solar dryer jauh lebih rendah dibandingkan dengan RH lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa solar dryer dapat meningkatkan atau dapat mengoptimalkan proses pengeringan. Sekian. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.